Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini adalah video pembelajaran untuk membahas studi kasus dari biomekanika pada gerakan linier dan gerakan angular. Di sini saya mengambil contoh untuk gerakan liniernya adalah kaki yang sedang berlari, dan untuk gerakan angularnya di sini saya mengambil contoh sebuah tangan yang memegang beban, lalu tangan tersebut bergerak ke atas dan ke bawah sehingga membuat sebuah rotasi. Jadi ini adalah contoh soal untuk sistem biomekanika dengan gerakan linier. Nah, jadi ini adalah contoh soalnya. Diketahui ini gayanya bisa Anda asumsikan ya, sesuai dengan preferensi Anda. Misalkan di sini gaya normal 10 Newton, berat dari kaki yang akan kita hitung adalah 500 Newton, gaya gesek kinetiknya 20 Newton, gaya maskelnya 30 Newton, dan gaya tendon 40 Newton. Nah, ini sistem yang pernah saya bahas di pertemuan ke video pembelajaran kelima ya. Jadi ini sudah ada pernah saya jelasin, jadi saya tidak akan jelaskan ulang. Nah, intinya di sini diketahui bahwa seorang pelari berlari pada sebuah track lari selama 10 menit dengan kecepatan awal sebesar 5 meter per sekon. Hitunglah final velocity of the runner, kecepatan akhir dari pelari dengan diketahui data-data sebagai berikut ini. Yang atas ini ya. Oke. Nah, pertama-tama kita harus setelah kita melihat soal ini, kita harus melihat pada sistem yang akan kita analisis, yaitu adalah sebuah kaki ya. Kaki di sini pernah saya jelaskan di video pembelajaran kelima, dia ada terdiri banyak otot. Tapi kalau diringkas ya, kita ringkas saja bahwa kaki itu terdiri atas, di sini ada otot muscle, dan di sini ada otot tendon ya. Di sini ada tendon. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti itu untuk kedua sistem ini. Ya. Nah, lanjut. Jadi ini ada otot muscle dan di sini ada tendon. Namun kita tidak perlu memasukkan seluruh otot ini ke dalam analisis kita. Cukup disederhanakan aja, hanya beberapa bagian saja yang bisa kita masukkan ke dalam analisis kita. Ya, namanya model kan tidak sama dengan aslinya. Namanya model hanyalah penyederhanaan dari sistem yang real, kita sederhanakan menjadi bentuk model. Nah, itu divisi model dalam konteks keteknikan seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita gambar free body diagramnya. Jadi di free body diagram seperti ini bisa Anda lihat ya. Ada gaya muscle, kemudian ada gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus dengan arah permukaan. Jadi kalau si sepatu atau kaki ini menginjak permukaan benda, nah tegak lurusnya adalah gaya normal. Kemudian gaya berat, gaya gravitasi. Kemudian ada FK, ini adalah FK gaya gesek kinetis. Kemudian ada gaya tendon atau gaya otot tendon. Nah, kesemuanya ini nanti kita akan pindahkan ke dalam diagram vektor untuk dianalisis vektornya. Setelah kita gambar free body diagram pada sistem yang akan kita analisis, yaitu dalam hal ini adalah sistem kaki ya, kaki manusia. Berikutnya kita akan menggambar vektor-vektor yang sudah ada pada sistem ini ke dalam sebuah diagram vektor sumbu X dan Y. Seperti ini. Nah, kita pindahkan seluruh vektor-vektor tadi ke dalam diagram atau sumbu X dan Y ini untuk dicari gaya resultannya atau resultan vektornya. Dalam konteks ini kan gaya, maka gaya resultan. Kalau dalam konteks umumnya ya vektor resultannya. Nah, sekarang kita akan cari bagaimana cara mencari gaya resultan dari seluruh vektor-vektor ini. Caranya adalah kita nanti akan memisahkan mana gaya pada sumbu X dan mana gaya pada sumbu Y. Dipisahkan. Ini kan kalau Anda lihat di sini kan ada FK di sini sudutnya 30 derajat. Maka karena dia ada sudut membentuk sudut, maka si FK ini akan kita pisahkan ke FK sumbu X di mana dikali cos 30 dan FK sumbu Y dikali sin 30.
dan seterusnya untuk seluruh vektor yang sejenis yang ada sudutnya. Tapi kalau vektor yang nggak ada sudutnya nggak usah, langsung aja di ke arah sumbu X dan Y aja. Kayak contoh misalkan vektor W ini kan dia ke arah sumbu Y negatif, berarti besarnya adalah minus W. Karena dia cuma nggak ada sudut kan, cuma ke arah sumbu Y negatif. Selebihnya karena ada sudut ya harus dipisahkan ke vektor sumbu X dan vektor sumbu Y. Kemudian kita masukkan nilai-nilai tadi yang ada di vektor-vektor yang sudah kita pindahkan ke koordinat sumbu X dan Y. Ini akan kita masukkan ke dalam tabel untuk memisahkan antara vektor gaya sumbu X dan vektor gaya pada sumbu Y. Bisa dilihat ya pada tabel di samping ya. Ini yang sebelah kiri adalah vektor-vektor pada sumbu X dan sebelah kanan adalah vektor-vektor pada sumbu Y. Untuk vektor-vektor yang mempunyai sudut maka akan dipisahkan berdasarkan arah sudutnya, arah sumbu X dan Y-nya. Contoh misalkan FK di sini pada sumbu X dia akan bernilai FK dikali cos 30 derajat dikarenakan berada di bawah sudut. Sementara untuk sumbu Y-nya akan FK akan menjadi FK dikali sin 30 derajat. Kemudian untuk F Pascal karena di sudutnya berada pada sumbu Y positif, maka F Pascal pada sumbu X-nya akan bernilai minus F Pascal dikali sin 25 derajat. Kenapa minus? Karena dia berada pada sumbu X negatif. Dan seterusnya ya, untuk seluruh gaya-gaya dimasukkan ke dalam tabel yang memisahkan antara gaya pada sumbu X dan gaya pada sumbu Y. Lebih jelasnya pada tabel berikutnya. Kemudian masukkan seluruh nilai-nilai tadi yang di awal ke dalam tabel ini. Jadi seluruh nilai dari gaya Pascal, gaya tendon, gaya normal, berat dimasukkan ke dalam tabel ini dan dihitung seperti matematika biasa. Jangan lupa tanda minusnya, yang ada tanda minus jangan lupa ditambahkan minusnya karena berarti pengurangan. Sehingga dengan melakukan seluruh penjumlahan didapatkanlah vektor pada sumbu X bernilai minus 31,1 dan vektor pada sumbunya bernilai positif 515,32. Bertanda minus artinya vektor tersebut berada pada posisi X negatif dan kalau positif berada pada posisi Y positif. Fx-nya adalah minus 31,1 dan Fy-nya adalah 515,32 Newton. Kemudian kita cari vektor sultan dengan rumus ini, didapatkan nilai 516,3 Newton. Sementara untuk arahnya karena di sini ada arahnya Y-nya positif dan X-nya negatif, tetap dimasukkan negatifnya. Itu berarti nanti masuknya di X negatif Y positif, berarti di kuadran keempat ya. Kuadran keempat tuh yang ini. Ya ini kuadran keempat tuh yang ini. Berarti nanti arahnya ke sini. Oke, kemudian dilakukan perhitungan dengan kalkulator, didapatkan bahwa sudutnya adalah 86,5, directionnya dari gaya resultannya adalah ke arah sumbu X negatif atau sumbu di kuadran keempat. Nah kemudian masukkan nilai gaya resultan tadi yang ini 516,3 Newton ke dalam persamaan hukum kedua Newton, didapatkan nilai Fr sama M kali A dan diasumsikan bahwa massa pelari adalah 50 kg, sehingga dapatnya 516,3 sama dengan 50 dikali A atau percepatan adalah 10,32 meter per sekon kuadrat. Nilai A ini akan dimasukkan ke dalam persamaan kinematika linear. Ini ada 5 persamaannya. Namun karena kita di sini mengetahui ada kecepatan awal, mengetahui ada nilai percepatan dan waktu, maka kita memilih persamaan yang atas ini.
sehingga didapatkan nilai kecepatan akhir dari pelari adalah 6.197 meter per sekon. Selanjutnya adalah studi kasus biomekanika pada gerakan rotasi atau angular movement. Nah, pada studi kasus ini saya mengambil contoh sebuah lengan ya, di mana lengan ini punya banyak sekali otot, seperti misalkan contohnya ada deltoid, pec major, bicep, pronator, supinator, dan flexor. Namun dalam memodelkan nanti hanya dua gaya yang saya ambil, yaitu adalah gaya flexor dan bicep saja. Nah, tangan ini memegang sebuah beban ya sebesar W, beban beratnya. Itu kemudian tangan melakukan gerakan putaran dari atas ke bawah seperti ini, sehingga membentuk sebuah perubahan sudut sebesar theta. Gaya-gaya yang akan saya analisis adalah, pertama adalah gaya otot bicep, kemudian gaya berat dari lengan W-arm, kemudian gaya berat dari forearm, kemudian gaya berat dari benda yang diangkat pastinya, dan juga gaya otot dari flexor. Nah, gaya-gaya ini akan saya analisis dengan menggunakan hukum rotasi ya, hukum rotasi sigma tau sama dengan I kali alfa, di mana pusat putarnya adalah pada sendi sini. Ini adalah pusat putarannya. Nah, untuk menganalisis lebih lanjut, kita akan memahami cara melakukan analisanya adalah dengan menggunakan aturan tangan kanan, atau kalau tangan kanan kan susah ya kita visualisasikan, maka kita pakai jam saja. Jadi kalau misalkan dia searah jarum jam itu adalah negatif, berlawanan arah jarum jam adalah sifatnya positif. Jadi kalau searah putaran jarum jam ke arah sini itu adalah negatif, kalau berlawanan arah adalah positif. Kalau searah negatif, berlawanan arah positif. Oke. Nah, di sini kita menggunakan rumus ini, sigma tau I kali alfa. Hanya saja saya menyederhanakan di sini. Untuk ulangan momen ini saya ambil satu satuan saja. Jadi tidak saya hitung per gaya dikalikan lengan momennya, tapi saya ambil asumsi saya memudahkan lengan momennya itu hanya sebesar satu satuan saja. Jadi semua lengan momen dikalikan satu semua di sini. Kan sebenarnya kan kalau sigma tau kan harus dikali lengan momen. Jadi gaya dikali lengan momen. Cuma karena di sini saya memudahkan saja, diasumsikan seluruh lengan momen dianggap sebesar satu satuan saja. Jadi di sini F bicep atau gaya bicep dikali satu satuan lengan momen, berat dari lengan dikali satu satuan lengan momen, berat dari forearm dikali satu satuan lengan momen, kemudian gaya dari flexor dikali satu satuan lengan momen, dan gaya dari beban massa yang diangkat dikali satu satuan lengan momen, sama dengan I kali alfa. Oke. Nah, kemudian kita menentukan besar dari inersia dari tangan. Nah, ini adalah beberapa bentuk tangan yang model tangan yang bisa kita temukan di buku-buku fisika mekanika. Ada banyak di sini. Di sini juga ada. Nah, di sini saya mengambil satu bentuk yang mendekati, yaitu adalah yang ini, di mana inersia dari tangan adalah I sama dengan 1/3 ml kuadrat. I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Tentu tergantung konteksnya ya, karena ini kan kita konteksnya kan gerak tangannya kan ke arah atas ke bawah. Maka di sini saya melihat mendekati adalah bentuk ini. Apakah pasti benar ya? Enggak juga. Ya, namanya kan model kan itu hanya perkiraan atau estimasi dari kita selaku engineer design untuk mendekati model atau mendekati gerakan aslinya. Walaupun bisa benar, maka nanti setelah kita buat model ada validasi model. Namun kan kita nggak sampai validasi model, maka ya cukup kita ya mereka-reka atau mengira-ngira, oh nanti gerakannya akan mirip seperti ini, berarti kita pakai yang ini, itu aja ya. Untuk saat ini sampai seperti ini dulu. Oke, nanti lanjutnya kita asumsikan seluruh besar gaya-gayanya. Nah, ini nanti Anda silakan asumsikan masing-masing ya, gayanya berapa masing-masing. Di sini saya mengasumsikan gaya bicepnya 70 Newton, berat armnya 20 Newton, berat forearmnya 20 Newton, berat gaya flexornya 10 Newton, berat dari massa yang diangkat 50 Newton, massa dari tangan 5 kg, dan panjang dari tangan 1 meter. Ini asal asumsi saya.
sehingga saya memasukkan data-datanya I sama dengan 1/3 ml kuadrat dapat nilai 1,67 kg meter persegi. Lalu di sini saya memasukkan seluruh gaya-gaya tadi, yang tadi dari rumus ini ya, saya masukkan angka-angka ini seperti ini, didapatkan 10 sama dengan 1,67 alfa, di mana alfa atau percepatan sudutnya adalah 6 radian per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan angular acceleration atau yang 6 radian per sekon tadi ke dalam persamaan ini. Ini ada boleh milih persamaan mau pakai yang mana terserah. Contohnya misalkan saya ingin mengetahui final angular velocity dari lengan untuk 5 detik dengan initial angular velocity-nya sebesar 3 radian per sekon. Nah, berarti saya pakai rumus yang awal ini ya. Tinggal saya masukkan omega sama dengan omega 0 plus alfa t, dapatlah nilai alfa omeganya atau kecepatan akhir sudutnya adalah 33 radian per sekon. Dengan demikian final angular velocity dari tangan adalah 33 radian per sekon. Nah, ini adalah cara untuk menganalisis sistem biomekanika atau kasus biomekanika pada gerakan rotasi. Nanti kalian silakan sesuaikan dengan sistem yang Anda pilih masing-masing.